Halo guys, jumpa lagi dengan Survival 67. Kali ini saya akan membahas contoh-contoh soal PMK dan jawabannya. Ini contoh-contoh soal yang umum ya. Jadi saya dapatkan contoh-contoh ini dari beberapa literasi, kemudian dari hasil penelusuran terhadap casis-casis yang pernah melaksanakan tes pada tahun sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada dan mudah-mudahan rekan-rekan bisa menjawabnya. Mungkin ada pertanyaan seperti ini ya. Bangsa Indonesia terdiri dari suku, bahasa, dan agama. Menurut Anda, bagaimana cara pandang bangsa Indonesia dikaitkan dengan wawasan Nusantara? Dari beberapa catatan ada jawaban seperti ini. Cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian soal yang kedua, apa pengertian HAM? Nanti silahkan dijawab. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Kemudian misalnya ada pertanyaan seperti ini. Apakah HAM yang paling hakiki? Nanti silahkan dijawab. Hak untuk hidup karena hak tersebut memuat segala kewajiban sejak lahir, tidak dapat dibagi dan tidak dapat diambil oleh orang lain. Kemudian, kalau ada pertanyaan, apa perbedaan terorisme dan radikalisme? Boleh juga dijawab seperti ini. Radikalisme merupakan fase untuk menuju terorisme. Terorisme merupakan aksinya, sedangkan radikalisme adalah paham yang melatar belakangi aksi terorisme. Kemudian, apa saja pilar bangsa Indonesia? Nanti rekan-rekan kalau ada pertanyaan seperti itu bisa dijawab seperti ini. Yang pertama Pancasila, yang kedua UUD 45, yang ketiga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kalau ada pertanyaan, apa yang Anda pahami tentang Pancasila? Rekan-rekan boleh juga menjawab seperti ini. Pancasila merupakan representasi warga negara dan tujuan dalam bernegara. Secara luas, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Kemudian, apa dasar negara Indonesia? Boleh dijawab seperti ini. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, saya ulangi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tertuang fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang PKI? Rekan-rekan mungkin boleh boleh dijawab seperti ini. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai politik di Hindia Belanda, sekarang Indonesia, yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Kemudian, kalau ada pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang UUD 45? Boleh dijawab seperti ini. UUD 45 merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bersumber dari UUD 45. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Boleh juga nanti dicari referensi-referensi yang lain. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan seperti ini. Apakah Anda setuju atau tidak setuju jika UUD 45 diganti dengan undang-undang yang lain? Rekan-rekan boleh jawab, tidak. Saya tidak setuju apabila UUD 45 digantikan dengan undang-undang yang lain. UUD 45 adalah konstitusi bangsa Indonesia yang juga memuat dasar negara. Mengganti UUD 45 sama artinya kita membubarkan Indonesia dan membangunnya sebagai negara yang baru. Nah, itulah rekan-rekan beberapa contoh, beberapa kisi-kisi. Mungkin ada kaitannya ketika rekan-rekan akan di tes PMK. Silakan dibaca-baca, dihafalkan. Rekan-rekan juga tentu harus mencari referensi yang lain, membaca referensi yang lain untuk menambah wawasan saudara. Semoga informasi ini membantu. Jangan lupa di follow akun ini. Salam sukses.